Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan Anda sebuah video pembahasan tentang apa saja masalah yang bisa terjadi dalam kita menginstal exam browser ANBK, khususnya berdasarkan pengalaman yang telah saya temui di lapangan. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan update jika nantinya ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Oke, langsung saja ke dalam pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai Exam Browser, di mana Exam Browser ini adalah salah satu aplikasi yang wajib diinstal, khususnya bagi komputer klien untuk melaksanakan ANBK, baik itu gladi bersih, simulasi, maupun juga pelaksanaan intinya nanti, di mana pada jenjang yang akan datang akan dilaksanakan oleh jenjang SD, di mana tentunya berbagai permasalahan akan dihadapi, khususnya dalam penginstalan exam browser, dan semoga saja pada pelaksanaan nantinya tidak ada masalah yang berarti yang akan dihadapi oleh para proktor sekalian, khususnya yang akan melaksanakan di jenjang SD nantinya. Oleh sebab itu, untuk membantu para proktor yang akan berjibaku dalam ANBK nantinya, saya akan memberikan Anda tips dan juga pembahasan mengenai apa saja masalah yang akan terjadi dalam kita menginstal exam browser. Khususnya hal ini tentunya berdasarkan pengalaman yang telah saya temui di lapangan pada saat mempersiapkan ANBK khususnya untuk jenjang SMP dan membantu teman-teman saya yang kesulitan dalam menginstal exam browser di jenjang SD. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa kesimpulan yang tentunya disertai dengan solusi yang akan saya sampaikan, di mana yakni apa saja masalah yang bisa ditemui ketika kita menginstal exam browser di komputer klien ANBK 2022. Yang pertama adalah tombol run tidak bisa diklik atau berwarna abu-abu atau berwarna lain selain biru, atau selain yang bisa diklik lah intinya. Nah, untuk permasalahan ini biasanya terjadi untuk yang full online, itu biasanya terjadi karena komputer klien itu tidak terhubung dengan internet. Oleh sebabnya, pastikan lagi bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah menghubungkan komputer klien tersebut dengan internet, atau setidaknya kecepatan internet dari komputer klien tersebut sudah lumayan, sudah cepat lah intinya. Jika untuk memastikannya, Bapak dan Ibu sekalian, pastikan hubungkan komputer tersebut ke internet, kemudian akses speed test terlebih dahulu untuk memastikan kecepatan internetnya. Kemudian langsung saja ketika menemukan ini atau memilih yang di bawah, yaitu speedtest.net/id, kemudian klik mulai untuk mengetahui kecepatan internet dari komputer klien yang kita gunakan. Dan di mana hal ini khusus untuk komputer klien yang akan menggunakan mode daring full atau full online dalam pelaksanaan ANBK nantinya. Nah, jika ditemukan hasilnya lumayan cepat atau misalnya paling tidaklah 3 MB, insya Allah tombol run dari exam browsernya itu akan berfungsi dan bisa diklik nantinya. Dan bagaimana kalau nantinya komputernya tersebut, maksudnya exam browsernya tersebut atau komputernya tersebut dilaksanakan dalam mode semi online atau semi daring, di mana hal ini apabila tombol run-nya itu tidak berfungsi biasanya terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, kabelannya itu tidak terhubung, itu pasti. Kemudian terjadi masalah dalam kabelannya, bisa jadi dengan mengganti kabelannya jika memang sudah terhubung ke laptop atau komputernya. Jadi kabelannya itu bisa jadi bisa jadi terjadi masalah. Misalnya salah satu kabelnya itu tidak terhubung dengan konektornya. Itu bisa terjadi. Kemudian yang mungkin terjadi lagi adalah masalah IP address-nya yang konflik atau sama dengan IP address di komputer lain. Tentunya
hal ini juga akan bermasalah pada tombol run yang tidak bisa diklik. Kemudian jika Bapak dan Ibu sekalian juga menggunakan Chromebook atau laptop yang laptop Chromebook, maka Bapak dan Ibu pastikan terlebih dahulu jaringan komputer Chromebooknya tersebut terhubung dengan internet, karena ketika kita log out dari Windows-nya nanti akan keluar, dan dalam memilih aplikasinya itu kita kembali akan disuruh untuk menghubungkan kembali dengan WiFi yang kita gunakan atau dengan kabelan yang kita gunakan. Oke, kemudian ya, masalah yang kedua adalah dihapus antivirus, di mana antivirus yang saya maksud adalah antivirus yang yang diinstal dari pihak ketiga daripada Windows-nya atau daripada OS Windows-nya. Nah, misalnya ada Asset, ada aplikasi Avira, ada aplikasi Smartup, ada aplikasi apa, pokoknya semua antivirus tersebut biasanya menghapus exam browser atau proctor browser yang kita ingin install di laptop tersebut, sehingga terjadi korup atau eh, berbagai aplikasinya itu sudah tidak lengkap. Jadi langkah yang kita bisa lakukan adalah yang pertama bisa jadi menonaktifkan sementara antivirus yang ada di laptop yang akan kita install exam browser atau proctor browsernya tersebut, atau juga secara permanently kita menghapus antivirusnya tersebut. Jadi ini adalah langkah yang harus kita lakukan, karena untuk dari pihak ketiga itu tidak bisa ditoleransi. Jadi mereka tidak bisa mencegah satu file tidak dideteksi sebagai sebagai virus, tetapi hanya bisa menghapus, dan tombolnya itu ya membuat aplikasi exam browsernya tidak bisa digunakan secara sempurna. Oleh sebabnya, jika memang antivirus yang ada di dalam laptop klien tersebut mengganggu Bapak dan Ibu sekalian, saya sarankan untuk dihapus sementara atau disable terlebih dahulu atau dinonaktifkan terlebih dahulu, supaya nantinya exam browser yang kita gunakan di laptop tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian masalah selanjutnya adalah tidak bisa diekstrak. Hal ini saya temukan di komputer atau di laptop teman saya, di mana pada uh, pada laptopnya tersebut masalahnya itu adalah ketika kita mendownload di web ANBK, kemudian masalahnya itu adalah ketika kita mau ekstrak disebutkan oleh aplikasi WinRAR-nya itu, karena kan biasanya kita menggunakan WinRAR. Nah, WinRAR-nya itu menjelaskan bahwa aplikasi corrupted atau tidak bisa diinstal atau apalah pokoknya, atau tidak bisa diekstrak atau apalah pokoknya. Pokoknya tidak bisa diekstrak. Jika permasalahannya seperti ini, maka kemarin yang saya lakukan adalah mendownload aplikasi ekstrak lain atau aplikasi yang lain, yakni WinZip atau Zip 7-Zip atau 7-Zip. Jadi dengan bantuan aplikasi tersebut, akhirnya exam browser yang ada di aplikasi di zip tersebut atau di RAR tersebut bisa diekstrak dengan sempurna dan bisa digunakan. Jadi kalau memang terjadi tidak bisa diekstrak sama sekali, jika memang kita sudah mendownloadnya secara sempurna, artinya tidak korup nih kan, artinya dalam proses download itu kita secara berhasil mendownloadnya dengan sempurna. Jadi jika terjadi tersebut, maka gunakan aplikasi lain untuk mengekstrak. Jadi bisa jadi WinZip atau Zip Plus atau 7-Zip dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk mengekstrak. Khususnya untuk Windows yang tidak Windows 8 ke atas lah. Kalau 8 ke atas biasanya dari Windows-nya sendiri sudah ada tombol ekstrak. Kemudian jenis sistem operasi. Jadi permasalahan selanjutnya adalah jenis sistem operasi yang tidak sesuai. Jadi dalam kita mendownload sistem operasinya juga harus diperhatikan. Misalnya di sini dijelaskan dalam sistem operasi yang saya gunakan adalah 64 bit, maka yang kita download adalah 64 bit. Jadi kalau nantinya dari komputer klien yang kita gunakan hanya menggunakan sistem operasi dengan spesifikasi 32 bit, maka downloadlah yang 32 bit, di mana hal ini sangat
sangat berdampak pada permasalahan yang akan terjadi jika kita mendownload dengan bit yang salah. Misalnya kita menggunakan laptop 32 bit, maka yang kita download adalah 64 bit, maka akan terjadi masalah, misalnya tidak bisa dibuka, dan lain sebagainya. Demikian. Kemudian, selanjutnya adalah spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer ini sangat berpengaruh. Misalnya kita menggunakan ya komputer laptop yang spesifikasinya ya, anggaplah cupu gitu kan, atau jadul. Misalnya kita masih menggunakan Windows 7, kemudian apa ya, sistem operasinya itu 32 bit dan lain sebagainya. Jika nantinya dalam kita menginstal seperti ini, dalam kita membuka misalnya seperti ini, kan? Nah, jika nantinya sudah terdapat misalnya nih ada tanya jawab ya atau tidak, kita pilih ya, maka kita diamkan saja jika memang tidak terjadi tidak terjadi perubahan, maka kita diamkan saja sampai exam browsernya tersebut terbuka. Jangan lakukan 2 kali buka atau mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka itu hanya akan memperlambat exam browsernya terbuka, teman-teman. Jadi pastikan jika nantinya sudah kita buka, kita klik 2 kali kan terbuka, kemudian kita tekan yes, maka diamkan saja komputer tersebut, tidak tekan lagi karena itu akan menghambat proses pembukaan atau proses terbukanya exam browser tersebut yang akan kita gunakan. Jadi biarlah dia lama karena memang kita sadar aja bahwa spesifikasi komputernya kan cupu. Jadi nggak usah dipaksa-paksa untuk lebih cepat atau gimana-gimana. Cukup diamkan, maka exam browsernya nantinya akan terbuka secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah OS yang digunakan adalah OS yang jadul atau OS yang kita gunakan lah, intinya seperti itu. Jadi OS ini sangat berpengaruh terhadap exam browser yang akan kita gunakan. Misalnya yang terbaru kan Windows 11. Jadi Windows 11, Windows 10 itu hampir sama saja. Yang terjadi masalah itu adalah ketika kita menggunakan OS 8 ke bawah lah intinya. Karena yang ada di sana itu misalnya antivirus bawaan kan. Antivirus bawaan untuk yang 8 Windows 8 kalau nggak salah itu berbeda dengan antivirus bawaan yang kita gunakan pada Windows 10 atau 11. Misalnya ada antivirus bawaan. Nah, antivirus bawaan ini harus diketahui bagaimana cara melakukan exclusion. Mengenai cara menambahkan file ke dalam folder exclusion sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi jika Bapak dan Ibu sekalian kebingungan bagaimana cara memasukkan exam browser atau Proctor browser ke dalam folder exclusion, silakan cari di video-video yang setelah saya unggah khususnya untuk ANBK. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara menambah aplikasi exam browser dan juga Proctor browser ke dalam folder exclusion. Kemudian yang juga saya pernah temui adalah di sini saya tidak masukkan, yakni dihapus ketika menginstal, ketika download di Chrome. Nah, ada beberapa kejadian ketika kita mendownload aplikasi exam browser di Chrome, itu biasanya sebelum selesai dia sudah diblok atau dihapus oleh Google Chrome yang kita gunakan atau browser yang kita gunakan. Jika terjadi hal yang demikian, maka langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita bisa mengganti dulu nih browser yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan Chrome nih, dihapus kan. Kemudian kita gunakan Edge. Jika memang Microsoft Edge juga dihapus, coba gunakan Mozilla Firefox. Jika hal ini tidak berdampak atau masih dihapus juga, maka gunakanlah Plastis. Hanya itu yang bisa saya lakukan, atau bisa juga dibagi bersama jaringan yang kita gunakan dalam sistem yang akan kita gunakan pada saat pelaksanaan ANBK nantinya. Demikian video beberapa masalah yang terjadi ketika kita menginstal exam browser ANBK 2022. Dan ini berdasarkan pengalaman yang telah saya temui dalam permasalahan yang saya hadapi dan juga teman-teman saya hadapi, dan kebetulan saya membantu mereka. Dan demikian, jika memang ada
Untuk diketahui bahwa exam browser yang terbaru adalah versi 22.0808. Jadi, jika Bapak dan Ibu sekalian menginstal exam browser, pastikan versinya adalah versi 22.0808. Atau yang lebih aman sekali adalah mendownload di dashboard ANBK itu sendiri ANBK-nya, yakni pada bagian dashboard, kemudian di pre-require site ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa exam browser yang terbaru adalah exam browser 22.0808. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para proktor dan juga teknisi dalam persiapan ANBK 2022. Dan terima kasih sudah menonton pastinya. Lagi ke Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.